Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjullah wallahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, pada malam ini kita masih dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu salat maghrib yang alhamdulillah baru saja kita dirikan secara berjamaah. Namun malam ini kita tidak langsung pulang, kita beriktikaf di masjid ini sambil menunggu waktu Isya seraya kita mengadakan wirid pengajian. Tentu apa yang kita lakukan ini kita sangat berharap dari salat kita, zikir kita, doa kita, bahkan perwiritan yang kita lakukan pada malam hari ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dan niat kita tentunya akan semoga diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kita bersolawat kepada beliau Bapak Ibu, tentu dengan harapan kita juga kita ini termasuk umat ataupun golongan yang nantinya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah di hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang kami muliakan para orang tua kami, para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, segenap majelis yang hadir pada malam hari ini, seluruh yang hadir dari jemaah Masjid Al-Munawwarah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ketika di tahun 620 Masehi, 620 Masehi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 11 tahun dari kenabian. Datanglah dua orang dari Yasrib menuju ke Mekah. Ketika itu mereka memperhatikan dan melihat bagaimana tentang ajaran yang diajukan, yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika mereka bersama dengan Rasulullah, mereka merasa dekat dan bahkan mereka sendiri langsung menyodorkan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sampai-sampai mereka dibaiat
Di baiat itu Bapak Ibu tahu di baiat? Sebagian orang kan nggak tahu Pak, di baiat itu apa gitu ya. Di baiat itu adalah sumpah setia. Bahasanya seperti itu ya Pak ya. Sumpah setia. Bahwa di baiat itu di Aqabah dekat Mina. Ya. Maka di baiat pada saat itu mereka menyebutkan yang pertama mereka hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri, mengambil, merampas hak milik orang lain. Dan yang ketiga, mereka berjanji, bersumpah tidak akan berzina. Yang keempat, mereka juga bersumpah bahwasanya nabi yang disaksihi oleh mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini baiatnya Bapak Ibu, berjanji. Kira-kira Bapak Ibu kalau di baiat malam ini mau enggak? Kau jabat betul bilang enggak gitu. Ada yang berat nampaknya Pak. Baiatnya enggak begitu berat nampaknya gitu ya. Yang pertama hanya menuhankan Allah, yang kedua tak mencuri, jangan mengambil hak milik orang lain. Ya, tak menzolimi orang lain. Yang ketiga jangan berzina. Ini yang repot. Karena zina ini udah sangat umum Bapak Ibu. Enggak hanya di luar rumah, di dalam rumah aja bisa zina. Zina apa? Mata kita nih. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zinul ain min kabairis shaghair." Zina mata itu adalah sebesar-besarnya dosa yang kecil. Dosa yang kecil itu ada tahapannya, ada levelnya. Yang paling besar dari antara dosa-dosa yang kecil adalah zinul ain. Panahnya iblis itu Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada pepatah dari mana datangnya lintah? Dari mana Bu? Dari sawah turun ke kali. Gitu kan ya Pak ya? Dari mana datangnya cinta? Dari mata dulu turun ke hati. Tahu lah. Pepatah dulu ya. Di baiat. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Dua orang ini kembali ke Madinah, ke Yathrib. Sebelum Madinah namanya Bapak Ibu Yathrib. Madinah itu diberikan nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, kota yang bercahaya, kota yang gemilang bahasanya. Setelah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya namanya Yathrib. Lalu pada saat itu di tahun 621 1 tahun setelah dua orang tadi dibaiat, ternyata datang lagi orang dari Yathrib atau Madinah sekarang itu sebanyak 75 orang. Manusia dulu kan belum banyak Bapak Ibu. Kalau 75 itu jumlahnya sudah banyak. Untuk apa mereka datang ke Mekah? Ingin dekat dengan Rasulullah, dan ternyata dua orang di awal inilah mereka yang memang pada saat itu mengembangkan ajaran agama Islam di Yathrib ataupun Madinah. Banyak pengikutnya. Sampai 75 orang dalam 1 tahun saja. 620 sampai 621. Ketika itu mereka juga ternyata dibaiat oleh Rasulullah. Inilah baiat yang kedua, sama di Aqabah. Sedangkan yang kedua itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh paman beliau yaitu Hamzah. Maka pada saat itu mereka pun dibaiat. Setelah mereka dibaiat, mereka melihat keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah mengetahui keadaan Rasulullah, ternyata mereka prihatin Bapak Ibu. Kenapa prihatin? Karena Rasulullah itu dilanda kecemasan. Bahasa kitanya nih Bapak Ibu, Rasulullah tak tenang hidupnya di Mekah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah selalu mendapatkan intimidasi
ataupun mendapatkan teror dari kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh 75 orang ini dari Madinah untuk hijrah ke negeri mereka. Asal mulanya seperti itu. Dalam sejarah bukan langsung Rasulullah meminta kepada Allah, bukan langsung perintah Allah untuk hijrah, tetapi dengan ajakan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimbang. Kadang-kadang Bapak Ibu, coba kita sendiri, ya, yang sudah nyaman di negeri sendiri, yang sudah terlalu nyaman di kampung sendiri. Kita lahir di sana, besar di sana, mencari usaha di sana, dan kemudian kita menumpukkan harta yang sudah banyak itu di negeri kita sendiri, di kampung kita sendiri. Lalu pada saat itu ternyata banyak orang-orang yang membenci kita. Kalau kita bayangkan nih Bapak Ibu, kira-kira gimana perasaan kita? Kita lahir di sana, besar di sana, kemudian sampai kita berusaha di sana, kita keturunan orang sana asli, tetapi kita malah dijauhin dan bahkan diintimidasi oleh orang lain. Pasti berat Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta sekali dengan Mekah. Kenapa? Kampungnya sendiri. Rasulullah cinta dengan Mekah. Maka kalau kita kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu pernah berdoa, ya. Apa doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma atyabaki min baldatin wa ahabbuki ilai walaula anna qaumi akhrujuni minki ma sakantu ghairak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya engkau wahai Mekkah. Rasulullah itu, alangkah baiknya engkau wahai Mekkah, dan aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk meninggalkan engkau, karena engkau sangat kucintai, kata Rasulullah. Kalau seandainya kaumku tidak mengusirku, memaksaku keluar dari negeri ini, maka aku tidak akan mencari tempat yang lain selain dari engkau. Sampai begitunya Pak. Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mekah. Bagaimana sedihnya Rasulullah pada saat itu. Kampungnya sendiri, ya. Kembali kepada pepatah orang lama. Apa pepatahnya? Baik hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Kebalik atau enggak tuh Bapak Ibu? Kalau dibalik aja ya nanti, ya. Hujan emas di negeri orang itu, ya, ternyata lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Tapi lebih baik hujan emas di negeri sendiri Pak. Kan gitu Pak ya. Rasulullah cinta dengan Mekah, dan bahkan ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menginginkan sampai-sampai ketika kita tahu untuk menunjukkan arah kiblat saja dulu, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, Palestina. Rasulullah sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Karena Rasulullah itu menginginkan kiblatnya itu berada di Ka'bah. Awalnya kan enggak, 17 bulan lamanya Rasulullah berdoa kepada Allah. 17 bulan Rasulullah berdoa kepada Allah, bisa dikatakan tanpa putus, agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Tapi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dari Allah, Allah pindahkan Ka'bah, pindahkan kiblat ke Ka'bah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tahun 621 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bimbang. Kenapa bimbang? Ada yang mengajak untuk hijrah ke Madinah,
Sementara Rasulullah sangat cinta dengan kampungnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Begitulah Rasulullah menunggu ayat yang diturunkan oleh Allah, menunggu wahyu keputusan dari Allah. Begitulah Rasulullah tidak langsung menginginkan dalah awak tinggalkan saja, enggak. Rasulullah menunggu mana yang terbaik. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Apa doa Rasulullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 80. Surat Al-Isra ayat 80. Apa doanya Rasul? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukilah kepadaku ketika aku mau masuk nanti ke tempat hijrahku, maka masukkan aku dengan cara yang benar. Kalau seandainya aku keluar dari negeri ini, negeri Mekah ini, maka keluarkanlah aku dengan kebenaran. Namun ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan suatu perlindungan yang dapat memberikan pertolongan kepadaku, kata Rasul. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, berikanlah perlindungan kepadaku dan sebagai penolong buatku. Dan ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus segera hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini singkat cerita. Para sahabat bimbang. Kenapa bimbang? Karena yang diteror itu kan Rasulullah saja. Yang pengen dibunuh itu Rasulullah. Sementara para sahabat yang lain sudah lebih dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah. Yang lain udah berangkat, tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertiga. Dari kaum laki-laki ya, istri-istri Rasulullah masih di sana. Istri perempuan ataupun putri daripada Nabi dan putri daripada Abu Bakar pun masih di sana. Tinggal 3 orang. Siapa itu? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini pada bimbang. Kebimbangan tersebut tidak menunjukkan bahwasanya benarkah harus keluar dari Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ya. Apa kata Allah? An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi thumma adrakhul maut faqad waqa'a ajruh innallaha wa kana Allahu ghafurur rahima." Siapa-siapa yang hijrah, wa may yuhajir, siapa-siapa yang hijrah, artinya berpindah tempat. Ini memberikan kekuatan, sebenarnya semangat kepada Rasulullah dan para sahabat. Siapa yang hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi itu rizki yang luas dan Allah memberikan kecukupan. Muraghaman katsiran wasa'ah. Jadi dapat rezeki yang banyak. Allah telah menyediakan tempat yang banyak dan rezeki yang luas gitu. Jadi Allah menyediakan kemanapun kita mau berangkat, Bapak Ibu, pada hakikatnya ya, jangan takut kalau kita itu nggak dapat lagi rezeki. Kenapa? Allah telah menyediakan rezeki kita. Di selain tempatnya banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya dengan berniat untuk hijrah, thumma yudrikhul maut, kemudian
pendek umurnya Pak. Meninggal dia sebelum sampai ke tempat hijrah. Kenapa bisa jadi meninggal dunia? Karena pada saat itu kaum Quraisy telah membuat sayembara. Siapa yang mampu untuk membawa Muhammad kemari dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka akan diberikan pangkat yang sangat tinggi. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan juga bahwasanya akan diberikan 100 ekor unta. Itu sayembaranya. Siapa yang mampu. Makanya kalau Allah menyampaikan di dalam ayat ini, kalau seandainya Anda keluar dari rumah kemudian meninggal dunia, mana tahu belum sampai tempat hijrah Pak meninggal dunia. Allah menyampaikan dalam ayat ini waqad waqa'a ajr, faqad waqa'a ajr, sesungguhnya telah tetaplah pahalanya sebagai pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Ini yang paling penting. Maka oleh sebab itu ketika seseorang yang mau keluar dari tempat berpindah ke tempat yang lain, maka pada saat itu harus ditetapkan dahulu. Apa yang ditetapkan Ustadz? Yang ditetapkan adalah niat. Bapak Ibu mau keluar kota juga harus dijelaskan niatnya apa. Bapak Ibu yang pindah tugas, niatnya untuk apa? Bapak Ibu yang sekiranya memang mau meninggalkan tempat ini menuju tempat yang lain yang cukup jauh, maka harus jelas niatnya kita itu untuk apa. Kenapa begitu? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak para kaum muhajirin. Orang yang hijrah itu berserta Rasulullah, Pak, ada yang ditegur oleh Allah. Dan teguran tersebut inilah asbabul wurudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ini asbabul wurudnya. Ketika sampai di Madinah, ternyata ada orang yang memang dia itu hijrah bukan karena Allah. Maka Rasulullah menyampaikan di dalam hadis tersebut, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia itu mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah menyampaikan faman kana hijratuhu lidunya awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kana hijratuhu lidunya nasibaha awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia, Pak, berarti karena pengen dapat pangkat lebih besar, pengen supaya titelnya lebih tinggi, pengen supaya jabatannya bisa meningkat. Awim ro'atin yang kihuha, atau disebabkan karena perempuan yang akan dinikahinya saja. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan yang dihijrahkan, hanya mendapatkan dunia, hanya mendapatkan wanita, tetapi tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Ternyata ada seseorang sahabat Rasulullah yang ditegur, dia ikut hijrah Bapak Ibu bukan karena Allah, tetapi karena ada yang ditengok, yang diincarnya di Madinah. Ada seorang wanita yang ingin didekatinya di Madinah, makanya dia ikut hijrah. Memang sekarang kita ini nggak tahu, kawan-kawan kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu apa niat kita, tapi Allah tahu tentang niat kita, Pak.
Makanya kalau seandainya kita membaca lagi dalam surat Al-Waqiah itu kan kita sedih sebenarnya. Kenapa sedih Ustadz? Karena Allah menyampaikan orang-orang yang benar-benar akan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar keimanannya itu tetap dan istiqomah. Allah menyampaikan bahwasanya banyak di zaman Rasulullah, di zaman dahulu, tetapi sangat sedikit zaman sekarang. Orang yang meningkatkan ibadahnya hanya karena Allah itu di zaman dulu banyak. Tetapi di zaman sekarang itu sangat sedikit. Manusianya banyak, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit. Maka oleh sebab itu niat dalam diri kita ini Bapak Ibu harus diperjelas. Kira-kira apa sih niat kita untuk melakukan sesuatu, apalagi kalau kita melakukan suatu ibadah yang besar. Jujur, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas daripada niat, kata Rasulullah kan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap nilai dari perbuatan tersebut tergantung daripada niat seseorang. Sedangkan orang yang hijrah, Pak, coba kita bayangin berapa lama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kurang lebih dalam satu riwayat menyebutkan Rasulullah itu hijrah Mekah ke Madinah 16 hari. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 26 hari. Kalau yang 16 hari itu riwayat tersebut menyampaikan bahwa Rasulullah berada di Quba selama 4 hari. Sedangkan yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu 26 hari, mereka menyebutkan bahwasanya Rasulullah berada di Quba itu selama 14 hari. Karena Rasulullah sempat membangun masjid di sana kan. Ya, masjid pertama dibangun di muka bumi ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Quba. Jadi bukan Masjid Nabawi, masjid pertama dibangun oleh Rasul, tetapi yang pertama adalah Masjid Quba. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya yang pernah berangkat haji ataupun umroh, kita ingat kan, di Madinah itu diajak city tour. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu ke Masjid Quba. Masjidnya ini cantik, Munawarah nih lagi kalau ditengok ya Pak dari luar. Kalau masjid di sana kan kita tahu segi hanya kubus gitu aja sudah, nggak begitu banyak. Ya, di luar daripada Nabawi dan Masjidil Haram tentunya kan. Jadi siapa yang dari rumahnya telah berwudu dari rumahnya, kemudian dia menuju ke Masjid Quba, lalu dia sholat 2 rakaat, maka apa yang didapatkannya? Maka samalah dia seperti melaksanakan ibadah umroh. 2 rakaat sholat di Masjid Quba pahalanya seperti 1 kali melaksanakan ibadah umroh secara sempurna. Itu kalau 2 rakaat. Cuman kadang-kadang lupa nih jemaah, dibilang 2 rakaat, akhirnya dia sholat cuma 2 rakaat aja di situ. Padahal harusnya dibanyakin lagi. Walaupun sholat sunat mutlak, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu kita lakukan di sana. Akhirnya supaya apa? Supaya mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, maka kita melihat bahwa orang yang hijrah itu pada hakikatnya tidak hanya berpindah tempat. Karena menurut Gharib Al-Isfahani menjelaskan yang dimaksud dengan hijrah ini tidak hanya berpindah, karena yang dimaksud dengan berpindah yaitu seseorang yang sudah tidak merasa nyaman lagi kondisi agamanya disebabkan karena agama yang lain. Kalau agama kita masih nyaman, sholat kita masih tenang, kita ibadah masih tenang, kemudian merayakan 1 Muharram tahun baru masih tenang nih Bapak Ibu, di sini aja, nggak usah pindah. Kalau seandainya udah nggak nyaman, kita udah dapat intimidasi di sini, baru kita hijrah, begitu.
Namun lebih daripada itu, menurut Al-Isfahani, Gharib Al-Isfahani, seorang pakar Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan hijrah tersebut selain daripada tempat, yang utama adalah mujahadatun nafsi. Apa itu mujahadah? Berjihad untuk melawan hawa nafsu. Karena sekarang ini Bapak Ibu, yang tak terkendali itu adalah nafsu. Semua didasari oleh nafsu. Jadi kata Rasulullah benar, setelah selesai peperangan Badar, Rasulullah mengatakan kita baru keluar dari peperangan yang kecil dan akan menuju peperangan yang jauh lebih besar. Sahabat bertanya, peperangan kepada siapa lagi ya Rasulullah? Udah berat seperti ini. Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kita ini Bapak Ibu, kita lupa dalam pandangan Allah itu kita seperti apa. Karena saking disibukkannya kita untuk mendapatkan penilaian dari manusia, kita lupa untuk mendapatkan penilaian dari Allah. Ini yang banyak kita lupa. Maka pantaslah di akhirat banyak orang yang muflis, banyak orang yang memang bangkrut. Ibadahnya banyak, pahalanya banyak, tetapi habis begitu saja Bapak Ibu, hanya untuk membayarkan kepada orang lain saja. Bahkan ketika dia meminta pahala kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepadanya dan Allah mengatakan, carilah pahala, mintalah pahala itu kepada orang yang kau tuju ketika engkau beribadah. Maka harus hati-hati nih Bapak Ibu, tergantung daripada niatnya. Ada orang yang mengatakan niat itu sebelum melakukan pekerjaan. Ada juga orang yang niatnya itu ketika bekerja. Ada orang yang memang niatnya itu setelah bekerja. Bagaimana hal itu Ustaz? Yang pertama, niatkan dari awal sebelum kita melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Sebenarnya mudah aja Bapak Ibu, mudah saja. Bagaimana kita menunjukkan kalau kita itu melakukan perbuatan karena Allah? Semua pekerjaan kita dimulai dengan basmalah. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah atau sulit? Kira-kira dilakukan terus atau enggak? Kadang-kadang Masya Allah, dalam pikiran kita mudah gitu kan, bismillah, apa sih yang sulit gitu Pak. Tapi ketika melakukannya banyak ketinggalan. Itulah dilupakan oleh setan. Ya, saking sibuknya kita. Dengan bismillah saja. Yang kedua, ada orang yang memang di awal itu niatnya tak baik. Tak baik. Niatnya itu tidak karena Allah, tetapi ketika dia melakukan suatu perbuatan, ternyata dia ingat kalau seandainya dia melakukan perbuatan itu tidak karena Allah, maka percumalah yang dia lakukan. Lalu di situ dia berniat. Belum terlambat. Sama seperti orang yang makan dalam riwayatnya Bapak Ibu di zaman Rasulullah, ya kan? Di awal ketika makan seharusnya baca, kalau dalam hadisnya bukan basmalah Pak, tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Ucapan bismillah, tak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Kalau di hadisnya coba perhatikan, wa tasmiyatuhu, membaca tasmiyah, tidak bismillah, ya itu paling sedikit sebenarnya, ya bismillah. Jadi ketika ada orang yang mau makan, mau minum, bismillah, tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim kalau ikut hadis. Kalau ditambahkan ya mudah-mudahan pahalanya lebih banyak lagi, kan gitu kan. Tapi disunahkan tasmiyah, ya. Kalau Allahumma barik lana itu bukan doa makan, tetapi doa menghadapi hidangan. Pada saat kita datang kemudian dihidangkan, baik itu di rumah makan, baik itu di tempat tertentu, misalkan ada orang yang berhajat, kenduri dan sebagainya, saat itu kita udah baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi yang datang makanan itu diberkahi oleh Allah, ya. Lalu pada saat lupa dia membaca tasmiyah, baca basmalah, apakah dia harus mengulanginya dari awal? Tidak kan? Lalu ada seorang sahabat yang membaca bismillah fi awwalihi
wa akhiri. Dalam riwayat yang lain bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, di pertengahan itu menjelang habis. Makanya Rasulullah tersenyum. Kenapa Rasulullah tersenyum? Rasulullah melihat setan yang ikut makan dengan dia, setelah dia baca itu lalu memuntahkan kembali makanannya. Jadi orang yang makan tanpa baca bismillah tasmiyah berarti dia itu makan sama setan. Benar kata orang tua dulu, walaupun gak ditunjukkan dalilnya, ternyata benar adanya. Rasulullah menunjukkan hal itu. Ya. Lalu yang ketiga, ada orang yang memang ketika di awal sebelum melakukan perbuatan niatnya ini buruk, enggak karena Allah. Lalu pada saat itu dia melakukan perbuatannya terlena, bukan juga karena Allah. Dia tengok orang lain, akhirnya makin semangat dia bekerja. Ya, ada unsur riya lah dalam hatinya. Namun setelah dia selesai, pada saat itu dia rasa-rasanya menyesal. Kenapa menyesal? Kalau seandainya saya tidak karena Allah saya lakukan, maka tidak ada pahalanya sedikit. Lalu bagaimana caranya? Tidak lain hanya dengan mengucapkan istighfar. Inilah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berhijrah, jangan putus asa. Karena Allah sudah berjanji. Bagi siapa yang memiliki dua perbekalan saja dalam hidup. Yang berhijrah ini Bapak Ibu, dua perbekalan saja dalam hidup. Apa perbekalan pertama? Yang pertama adalah takwa. Takwa. Ini jadi perbekalan yang utama. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Yang awalnya Bapak Ibu nggak pakai apa-apa di dunia ini, tapi Allah berikan sampai sekarang begitu banyaknya pakaian yang kita miliki, makanan bisa kita milih. Masa kita masih ragu kepada Allah? Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan karunia rezeki yang dari jalan yang tak pernah disangka-sangka, nggak pernah diduga-duga. Yang kedua apa perbekalannya? Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah memang enggak ngasih lebih, tapi cukup, enggak pernah kekurangan. Innallaha balighu amrih, dan Allah akan menyampaikan setiap perkara yang diniatkannya. Kita nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba Allah kasih jalan, Allah kasih keselamatan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesempatan. Itu Allah kasih yang nggak pernah kita tahu. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah dengan takwa dan tawakal. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu itu pasti memiliki ukuran. Ya, mudah-mudahan tentunya Bapak Ibu di tahun baru ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala lebih mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang kita harapkan, dan kita berharap juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita dengan hidayahnya, dan semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga kita kembali nanti kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.